Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang mendengarkan atau melihat video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Bagus Dewa Ma'arif sebagai moderator dari kelompok. Ingin menjelaskan tentang studi kasus tentang PHK massal yang ada di salah satu PT besar di Indonesia, yaitu PT Si Cepat. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri dengan NPM 20106010076. Terus ada Siti Hanifah 20106010078. Terus ada Vio Silvia Mursiono yaitu NPM 20106010082. Terus ada Risma Wanda Pertiwi dengan NPM 20106010083. Terus ada Retno Juwita dengan NPM 20106010089, dan ada lagi dengan nama Rahmat Oki Febrian dengan NPM 20106010091. Sebelum mengarah ke situ, saya akan menjelaskan mengenai kasus tersebut. Oke, sebelumnya itu sempat viral adanya cuitan dari salah satu akun Twitter yang berbunyi gelombang PHK massal tengah dilakukan di Cepat. Di Jabodetabek sekitar 365 kurir dipecat. Mereka disodori surat pengunduran diri, tujuannya agar perusahaan tidak membayar pesangon dan hak lainnya bagi kurir. Nah, terus dilansir dari laman CNBC Indonesia. Badai PHK terjadi di perusahaan logistik Cepat. Manajemen perusahaan mengakui adanya perombakan sumber daya manusia yang berdampak kepada banyak pegawai. Kejadian ini sempat ramai di media sosial karena menyebut Si Cepat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Ditambah cara yang ditempuhnya dianggap tidak adil karena memaksa karyawan menandatangani surat pengunduran diri. Nah, tapi pada akhirnya manajemen Si Cepat itu mengakui adanya kesalahan prosedur dalam proses perombakan karyawan ini. Bahkan sudah meminta maaf kepada publik karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dilansir dari laman CNBC juga, kata Chief Marketing Corporate Communication Officer Si Cepat Express Wiwin Dewi Herawati dalam keterangannya Rabu 16 Maret 2022. Kami mengakui adanya kesalahan prosedur pada proses pemutusan hubungan kerja, yang mana seharusnya hal tersebut dilakukan hanya kepada karyawan yang bermasalah. Tapi Si Cepat tetap bertanggung jawab atas pesangon untuk karyawannya yang terkena dampak PHK tersebut. Ya, di sini kami telah menghimpun beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dosen kami kepada kami. Yang pertama, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Si Cepat dalam kasus tersebut di atas? Nah, yang nomor dua, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja Si Cepat dalam kasus tersebut? Terus yang nomor tiga, jika Anda menjadi direktur Si Cepat, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Terus yang keempat, jika Anda adalah pekerja atau karyawan Si Cepat, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Terus yang terakhir, nomor 5, jika Anda menjadi pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait adakah pelanggaran yang dilakukan oleh Si Cepat. Menurut kami, terkait PHK yang dilakukan oleh Si Cepat terhadap karyawan-karyawannya ini tidak melanggar suatu ketentuan apapun karena PHK didasarkan pada alasan yang cukup mendasar, yaitu adanya sejumlah karyawan yang menunjukkan low productivity yang dianggap akan merugikan perusahaan. Berdasarkan pasal 154 huruf A Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya apabila didasarkan oleh beberapa alasan, salah satunya yaitu melakukan efisiensi untuk perusahaan, baik diikuti ataupun tidak diikuti oleh penutupan perusahaan. Namun, yang menjadi pelanggaran di sini adalah terkait prosedur PHK yang dilakukan oleh Si Cepat. Di kasus ini, PHK yang dilakukan oleh Si Cepat ini dilakukan dengan cara sepihak, dilakukan dengan cara pemaksaan, yaitu menyodorkan surat pengunduran diri kepada para karyawan yang tertunjuk sebagai low productivity. Mereka memberikan surat pengunduran diri agar perusahaan tidak perlu memberikan pesangon atau hak-hak lainnya. Nah, hal ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pada pasal 151 yang menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan
ingin atau akan melakukan PHK terhadap karyawannya, alasannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada karyawan yang bersangkutan. Setelah itu, apabila dari pihak karyawan ini menolak, maka jalan yang selanjutnya adalah bipartit. Bipartit ini adalah sebuah perundingan. Namun apabila di sini tidak mencapai mufakat atau kesepakatan, maka jalan selanjutnya adalah melalui PHK.